Hai teman sekalian, ketemu lagi dengan saya, Andreas Hartono, seorang Certified Financial Planner. Dan di video kali ini, saya akan menjelaskan kepada Anda sebuah tools analisis teknikal yang paling populer, yaitu adalah Moving Average. Dimana dengan Moving Average ini, nanti kita akan belajar untuk mengetahui tren saham saat ini sedang uptrend atau sedang downtrend. Simak terus video saya sampai selesai. Buat Anda ingin belajar tentang perencanaan keuangan, sekarang sudah ada modul 100% Mahir Perencanaan Keuangan, di mana saya akan mengajar Anda secara online dan juga ada Zoom live training setiap minggunya khusus untuk Anda. Buat Anda yang baru pertama kali datang di channel ini, silakan Anda subscribe, kemudian nyalakan loncengnya supaya Anda terus update seputar informasi tentang perencanaan keuangan yang akan saya berikan kepada Anda. Teman sekalian, di dalam investasi ataupun dalam trading, kita mengenal ada dua ilmu. Yang pertama adalah ilmu fundamental, yang kedua adalah ilmu teknikal. Fundamental lebih digunakan untuk menentukan saham apa yang boleh kita beli, dan teknikal digunakan untuk menentukan kapan kita beli dan kapan kita jual. Nah, ketika kita bicara tentang analisis teknikal, maka ada satu buah tools yang paling populer dan juga yang paling banyak digunakan, yaitu adalah Moving Average. Kira-kira Moving Average itu apa? Mari kita bahas bersama-sama. Ketika kita melihat dari namanya Moving Average, kira-kira artinya apa? Moving artinya bergerak, average adalah rata-rata. Jadi kalau kita sambungkan Moving Average itu apa? Moving Average itu kurang lebih adalah pergerakan rata-rata harga suatu saham dalam periode waktu tertentu. Dan Moving Average ini biasanya disingkat dengan MA. Dan Moving Average sendiri sebenarnya ada Simple Moving Average, kemudian ada Exponential Moving Average. Tetapi yang saya jelaskan pada Anda saat ini adalah yang Simple Moving Average. Nah, kira-kira seperti apa teori dari Moving Average itu? Mari kita lihat dari gambar berikut ini. Misalkan ini ada sebuah saham ya, dan inilah harganya selama 10 hari terakhir. Di mana hari pertama harganya 10, hari kedua harganya 9, hari ketiga harganya 11, hari keempat harga 10, dan terus sampai hari ke-10 harganya adalah 16. Dan mari kita coba hitung kira-kira berapa moving average-nya. Nah, moving average-nya itu saya akan menghitung adalah moving average 3 hari terakhir. Maka disebut dengan MA3. Jadi kalau MA3 atau moving average 3 artinya kita menghitung rata-rata saham harganya selama 3 hari terakhir. Oke. Nah, mari kita coba lihat. Saya hapus dulu. Misalkan teman sekalian, hari yang pertama 10, hari kedua 9, dan hari ketiga 11. Maka kita akan menemukan rata-rata 3 hari yang pertama, yaitu di hari yang ketiga, yaitu berapa rata-ratanya? 10 ditambah 9 ditambah 11 kita bagi dengan 3. Maka harganya berapa rata-ratanya di hari ketiga? Rata-ratanya adalah 10. Inilah moving average di hari yang ketiga. Nah, berikutnya kita akan lihat di hari keempat berapa moving average-nya. Hari keempat berarti kita menghitung apa? Kita menghitung rata-rata 3 hari terakhir. Maka mulai dari hari berapa? Mulai dari hari kedua, hari ketiga, dan hari keempat. Rata-ratanya berapa? Rata-ratanya adalah 10. Ya, 9 tambah 11 tambah 10 bagi 3 sama dengan 10. Kebetulan sama dengan moving average pada hari yang ketiga. Kemudian kita akan hitung lagi moving average pada hari yang kelima. Berarti kalau hari yang kelima itu kita hitung mulai dari mana? Kita hitung mulai dari hari ketiga, hari keempat, dan hari kelima. Jadi 11 ditambah 10 ditambah dengan 12 kita bagi dengan 3, hasilnya adalah 11. Nah, dan kita akan bisa menghitung moving average ini terus setiap harinya. Nah, teman sekalian, sehingga kalau Anda melihat dari gambar ini, maka kita dapat berapa grafik sekarang? Kita dapat 2 grafik. Yang pertama adalah grafik harga sahamnya, yang kedua adalah grafik moving average-nya. Dan moving average ini semakin besar moving average-nya, maka pergerakannya akan menjadi semakin lambat. Artinya grafiknya akan semakin mulus dan pergerakan satu hari mungkin tidak akan terlalu signifikan terhadap moving average yang panjang. Nah, teman sekalian, ini adalah teorinya tentang moving average. Jadi kalau moving average-nya 3, berarti berapa hari? Berarti 3 hari terakhir. Kalau moving average-nya 20, berarti berapa hari terakhir? Rata-rata 20 hari terakhir. Oke, demikian teorinya. Sekarang mari kita lihat prakteknya seperti apa menggunakan moving average ini. Teman sekalian, untuk menganalisis harga saham ini, untuk menentukan dia uptrend atau downtrend, maka saya menggunakan sebuah tools yang gratisan yang bisa kita ambil dari financeyahoo.com.
Dan sebelum kita masuk ke financialyahoo.com, ini adalah website Aku Ikut Training. Ini adalah website punya saya, dan disinilah saya mengajarkan training perencanaan keuangan untuk Anda, termasuk juga memberikan Zoom live training khusus untuk Anda seputar perencanaan keuangan dan juga modul-modul yang lainnya. Oke, sekarang mari kita langsung masuk ke financialyahoo.com. Ini adalah tampilan awalnya, dan di sebelah kanan sini ada tulisan quote lookup ya. Di sini kita akan ketik JKSE. Ya, JKSE ini adalah singkatan dari Jakarta Composite Index ya. Dan kita akan klik di sini JKSE. Ini adalah harga rata-rata saham gabungan yang ada di Indonesia. Dan kita akan klik full screen supaya kita bisa melihatnya dengan tampilan yang lebih luas. Kemudian yang di sebelah kanan ini saya juga bisa tutup supaya tampilannya bisa lebih luas lagi. Nah, teman sekalian, ini adalah grafik dari Jakarta Composite Index atau harga saham gabungan rata-rata Indonesia selama sekian tahun terakhir. Kemudian untuk tampilannya kita gunakan standarnya adalah interval waktunya adalah one day ya. One day itu artinya adalah grafik harga sahamnya per hari. Oke. Nah, kemudian untuk tampilan grafiknya ada beberapa alternatif, dan dalam hal ini saya menggunakan bentuknya candle sehingga gambarnya atau tampilannya adalah seperti ini. Nah, teman sekalian, grafik ini bisa Anda perbesar, juga bisa Anda perkecil dengan menggunakan tanda simbol plus ataupun simbol minus di bagian bawah ini. Oke. Nah, sekarang teman sekalian, kita akan gunakan moving average berapa untuk menentukan tren saham ini. Kita akan gunakan moving average ada dua, yaitu adalah moving average 50 dan moving average 150. Artinya kalau moving average 50 artinya apa? Artinya adalah rata-rata pergerakan harga saham selama 50 hari terakhir. Dan moving average 150 artinya pergerakan harga saham 150 hari terakhir ini. Oke. Nah, bagaimana caranya? Kita akan klik di sini, ada indikator. Bisa klik di sini, kemudian saya pilih moving average yang paling atas. Kemudian saya akan tulis di sini periodenya 50, kemudian field-nya close, kemudian type-nya simple, kemudian offset-nya 0, kemudian warnanya saya bisa ganti misalkan dengan warna biru. Oke, saya klik save. Dan teman sekalian, ini sekarang sudah mulai muncul ada dua buah grafik. Grafik yang pertama yang berwarna hijau dan berwarna merah ini yang banyak itu ya, itulah grafik harga saham gabungannya. Kemudian yang berwarna biru ini adalah moving average-nya selama 50 hari terakhir. Dan perhatikan kalau yang gambar grafiknya itu terjadi pergerakannya sangat tidak mulus gitu ya. Tetapi moving average ini dia bisa membuat menjadi lebih mulus. Oke. Nah, berikutnya kita akan tambahkan satu lagi. Kita buat dua moving average-nya. Yang kedua adalah kita gunakan moving average 150. Kemudian sama field close, type simple, offset 0, kemudian warnanya mungkin saya ganti dengan misalkan warnanya adalah warna merah. Oke, seperti ini. Nah, sehingga teman sekalian sekarang sudah mulai muncul ada 3 buah grafik di sini. Nah, sekarang bagaimana cara membaca trennya? Apakah dia uptrend atau dia downtrend? Uptrend itu artinya harga sahamnya lagi menanjak ya, dan inilah kabar baik gitu ya. Sedangkan kalau downtrend artinya harga sahamnya lagi menukik ke bawah, artinya kabarnya mungkin kabar kurang baik. Nah, bagaimana cara menentukan uptrend dan downtrendnya? Kita gunakan kombinasi antara grafik yang berwarna biru, moving average 50, dan kombinasi dengan grafik berwarna merah, moving average 150. Nah, teori sederhananya seperti ini. Misalkan kalau ada seseorang yang beratnya 50 kg, ya kita identikan dengan MA50 ya. Ada orang berat 50 kg, kemudian ada orang yang kedua beratnya 150 kg. Ya, moving average-nya 150 kurang lebih kayak gitu ibaratnya gitu ya. Nah, pertanyaan saya gini teman sekalian, kalau ada sesuatu terjadi gitu ya, di mana si orang yang 150 kg ini terjatuh, kemudian di atasnya jatuh lagi orang yang kedua yang beratnya hanya 50 kg. Ya, jadi yang di bawah apa? Yang di bawah 150 kg, yang di atas ditimpa oleh orang yang 50 kg. Kira-kira good news atau bad news? Ya, harusnya good news gitu ya. Artinya harusnya aman-aman saja. Kenapa? Karena yang dibawa kan badan lebih besar, mungkin dia bisa menahan berat beban yang ada di atasnya hanya 50 kg. Jadi kalau yang di bawahnya 150, yang di atasnya 50, itu kita sebut dengan good news. Maka ini cenderung sahamnya artinya lagi sedang uptrend. Nah, sebaliknya teman sekalian, kalau ada orang yang jatuh, kemudian yang di bawah ada 50 kg, kemudian di atasnya ditimpa oleh orang yang beratnya 150 kg. Good news atau bad news? Nah, ini rasanya bad news gitu ya. Bisa gepeng orang yang ada di bawah. Nah, jadi kalau moving average-nya di bawah 50, yang di atas 150, itu berarti kondisinya lagi downtrend.
Oke, nah mari kita coba lihat teman sekalian, ini adalah kita coba perhatikan grafik yang warna merah sama warna biru ini gitu ya. Nah, Anda perhatikan di bagian bawah kan ada tanggal gitu ya, ada bulan ya. Ini tanggal bulan 6 ya, kemudian ini bulan 7 terus gitu ya, Anda perhatikan. Nah, artinya mulai dari bulan 6 tahun 2017 sampai dengan di sini sampai dengan bulan 5 tahun 2018. Yang di atas itu grafik yang warna biru atau warna merah. Yang di atas adalah yang berwarna merah. Nah, kalau di atas berwarna merah artinya apa? Yang berwarna merah kan lebih kurus gitu ya. Yang di atas lebih kurus, yang di bawah lebih berat. Artinya apa? Good news. Artinya apa? Ini adalah kondisinya sedang uptrend. Ya, jadi mulai dari bulan Mei 2017 sampai dengan bulan 5 kurang lebih tahun 2018 kondisinya lagi uptrend. Tetapi ketika mulai bulan Mei 2018 Anda perhatikan dia sudah mulai terjadi persilangan ya, di mana yang berwarna birunya sekarang berada di bawah, yang berwarna merahnya ada di atas. Artinya yang berat di atas, yang lebih ringan ada di bawah. Bad news ya. Artinya ini kondisinya sedang mengalami proses penurunan atau kondisi sahamnya lagi downtrend. Oke, sampai kapan ini terjadi? Ini kurang lebih sampai dengan bulan 12 tahun 2018. Nah, sesudah itu ternyata dia berbalik arah lagi. Yang birunya kembali berada di atas, yang merahnya di bawah. Itu mulai dari kurang lebih bulan 12 tahun 2018 gitu ya, sampai dengan di sini nih, sampai dengan bulan 6 tahun 2019. Nah, mulai dari periode itu artinya sahamnya lagi uptrend. Nah, kemudian apa yang terjadi teman sekalian dari tahun 2019 bulan 6, Anda perhatikan, ini grafiknya sudah mulai berubah lagi, di mana yang berwarna birunya sekarang kembali berada di bawah, yang merahnya berada di atas. Artinya apa? Ini kondisinya lagi downtrend. Ya, artinya kondisinya lagi tidak bagus. Sehingga teman sekalian kalau Anda perhatikan, sebenarnya kalau kita gunakan moving average ini, sebenarnya kita sudah bisa mengantisipasi sejak bulan Juni tahun 2019 bahwa harga saham kita di Indonesia ini posisinya sebenarnya sedang downtrend. Nah, ternyata teman sekalian downtrendnya ini tidak bisa mengangkat supaya dia menjadi uptrend, bahkan sampai dengan di bulan Januari tahun 2020 terjadi penurunan yang sangat-sangat signifikan. Sampai sekarang pun ini kondisinya masih juga kurang menggembirakan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, teman sekalian, ini adalah bagaimana kita membaca sebuah pergerakan harga saham, apakah dia sedang uptrend atau sedang downtrend hanya dengan menggunakan moving average. Kira-kira ini kita gunakan untuk apa? Ini sebenarnya kita hanya gunakan untuk menentukan tren saja. Ya, kalau Anda nanya, Andreas apakah ini bisa digunakan buat trading? Saya tidak menyarankan Anda gunakan moving average untuk trading sebenarnya. Kenapa? Karena datanya atau pergerakannya kadang-kadang terlambat gitu ya. Untuk investasi ya bisalah gitu ya, meskipun saya juga nggak menyarankan. Lalu gunanya buat apa? Sebenarnya hanya buat kita lebih aware saja. Artinya gini, kalau kondisinya lagi uptrend, artinya ya kita mungkin bisa lebih nggak terlalu sibuk dengan melihat grafiknya gitu ya, atau melihat hasil investasi kita. Tetapi kalau grafiknya atau kondisinya lagi downtrend, artinya apa? Kita harus lebih waspada dan kita harus lebih melihat lebih detail dengan pergerakannya supaya apa? Supaya kalau di downtrend tadi, supaya jangan sampai kerugian kita semakin besar. Jadi ini sebenarnya seperti sebuah alarm saja untuk kepada kita. Lagi uptrend ya, silakan Anda boleh lebih bebas. Nah, sekarang lagi downtrend nih, Anda harus lebih waspada. Nah, kapan dia akan uptrend lagi? Kita tidak tahu teman sekalian, tapi kita berharap saja mudah-mudahan di beberapa bulan ke depan ini yang birunya sudah mulai berada di atas lagi yang berwarna merah. Mas sekalian, terima kasih. Inilah yang saya bisa berikan kepada Anda. Sampai ketemu dengan saya Andreas Sartono di training 100% mahir perencanaan keuangan. Sampai jumpa dan bye-bye.